Sahur merupakan waktu yang sangat berkah di antara waktu-waktu yang lain yang Allah ciptakan. Oleh karena itu Rasulullah menginginkan kita untuk tidak melewatkan waktu sahur, bahkan pada setiap sahur, bukan hanya di bulan Ramadan. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, Rasulullah menginginkan kita tidak melewatkan sahur. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan setiap waktu sahur itu ada pemberitahuan, bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Maka dibuatlah subuh itu azannya 2 kali. Kali pertama sebagai tanda masuk waktu sahur, kali kedua sebagai tanda masuk waktu subuh. Maka muazzin yang disusun oleh Rasulullah itu subuh 2 orang muazzin. Yang pertama Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rabah. Nah, kata Rasulullah, apabila kalian mendengar azan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, maka itu tanda masuk waktu sahur. Dan apabila kalian mendengar azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, itu tandanya masuk waktu subuh. Tentu tidak dengan cara kita bangunkan sahur orang hari ini teriak-teriak, tidak. Dengan cara yang santun, yang indah, yaitu dengan azan. Nah, jadi baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, sahur itu waktu yang sangat berkah. Karena sahur artinya waktu-waktu menjelang subuh, ya. Karena waktu-waktu antara itu, sahur dan subuh itu adalah waktu yang berkah, maka apapun yang dilakukan pada waktu itu menjadi perbuatan yang sangat tinggi nilainya. Beristighfar dalam waktu sahur itu merupakan istighfar level tertinggi. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran, istighfarnya, puncak istighfarnya orang-orang saleh terdahulu, wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Mereka itu memanfaatkan waktu sahur untuk beristighfar. Jadi saking tingginya level, padahal kan Allah bisa saja puji mereka beristighfar pagi, siang hari, sore hari. Tapi di antara keseharian mereka beristighfar, Allah sebutkan istighfar mereka pada waktu sahur. Kemudian bacaan Al-Quran terindah juga pada waktu sahur. Maka sampai kemudian diumpamakan sahur Rasulullah dengan subuh itu sekadar jaraknya itu 20 ayat Al-Quran. Jadi sangat dekat sekali, tidak terlalu cepat sahurnya. Jadi sekadar jarak itu, setelah Rasulullah makan, itu sekadar 20 ayat kita baca masuk subuh. Di sekitar 10 menit lah paling lama jaraknya itu. Jadi enggak seperti kita kadang-kadang jam 4 dah makan sahur, padahal subuh jam 5.21, atau bahkan jam setengah 5 kita udah makan sahur. Dan seharusnya la yazalun nasu bi khair, kata Rasulullah, umatku itu senantiasa dalam kebaikan, ma ista'jalu al-futur wastakharu as-suhur. Umatku itu senantiasa dalam keadaan kebaikan selama mereka mempercepat berbuka begitu masuk waktunya dan mentakhirkan sahur.
tidak terburu-buru, tidak terlalu cepat. Jadi dipasang di situ kadarnya 20 ayat Al-Quran. Artinya apa? Seharusnya waktu sahur itu, baik di bulan Ramadan, kalau kita makan sahur untuk puasa besoknya, itu sambil menunggu subuh kita manfaatkan untuk baca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan, kalau kita tidak berpuasa, memang sahur itu waktu yang sangat indah untuk kita membaca Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah disebutkan di antara doa Rasulullah itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu subuh. Nah, itulah dia, sahur dan subuh, antara waktu itu. Maka siapapun yang masuk sahur, antara sahur dan subuh, dia bangun, dipastikan hidupnya berkah. Baik, dipastikan hidupnya berkah. Kalau lewat itu, dipastikan berkah itu lewat dari hidup dia. Setiap hari itu dapat doa Rasulullah. Saking setiap hari Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, maka doa itu melimpah, bukan hanya kepada orang Islam, siapapun manusia di muka bumi ini yang bangun di subuh hari pasti hidupnya bagus, sejahtera, nikmat, sukses. Kau coba lihat orang-orang sukses, mau kafir mau beriman, nggak dosa jauh-jauh Cina di sekitar kita ini, kapan mereka bangun? Tidak, mereka bangun subuh, meskipun mereka tidak salat subuh. Pergi ke Penayung itu, atau di situ itu, pergi kita salat subuh, kita lihat pintu rumah mereka sudah krek. Kalau sudah buka, mereka keluarkan sepeda atau mereka sendiri yang keluar. Itu karena indahnya waktu itu, waktu subuh ini, antara sahur dan subuh. Maka kebaikan siapapun yang menghidupkan, yang hidup dia, yang bangun maksudnya, aktif mulai sahur dan subuh, pasti hidupnya bagus. Artinya lancar rezekinya, ya. Psikologinya terkendali dengan baik, emosionalnya bagus, mendapatkan keberkahan subuh. Itu sahur secara umum, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi sahur itu tidak identik dengan Ramadan. Dan sahur itu kapan saja, itu waktu yang sangat indah, waktu yang penuh berkah. Maka kalau kita mau keluarga kita, rumah kita menjadi rumah yang melimpah dengan keberkahan, kita berkah, sehat, ya, hidup tercukupi, tidak ada masalah, istri kita sehat, anak-anak kita sehat, baik semua, lancar, sukses, berkah, hidupkan rumah kita mulai waktu sahur. Sebelum subuh harus sudah aktif, harus sudah online, rumah kita harus ada aktif. Tapi kalau off, setelah subuh baru bangun, itu berbagai macam penyakit, berbagai macam masalah, masalah emosional, masalah psikologi, macam-macam. Nah, itu sahur secara umum. Kemudian terkhusus dengan Ramadan, ya, terkhusus dengan Ramadan. Maka salah satu fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan adalah makan sahur. Rasulullah katakan dalam hadis, ya, as-sahur uklatu barakah. Orang yang makan sahur itu, maka dia memakan makanan uklatu barakah, makanan yang berkah. Nah, katakan tadi, makanan, apapun kebaikan yang kita lakukan pada waktu sahur itulah yang paling baik. Kalau kita makan pada waktu sahur, itulah makanan yang paling berkah yang dimakan pada waktu sahur.
As-sahuru uklatu barakah. Sahur itu, orang makan sahur itu adalah orang yang makan makanan paling berkah. Maka Rasulullah mengatakan, fala tada'uhu, jangan kalian pernah meninggalkan sahur. Bangun sahur. Karena banyak rumah-rumah enggak bangun sahur. Kemudian diistilahkan dengan puasa kosong. Istilah buat-buat sendiri itu, tidak ada istilah puasa kosong. Itu istilah puasanya orang malas. Malas bangun sahur. Bahkan ada yang sudah tua, bukan anak muda. Tanya, kenapa enggak bangun? Kenapa enggak makan sahur? Enggak, kata anak itu. Kenapa enggak bangun? Enggak, orang tua pun enggak bangun, ayah pun enggak bangun, ibu pun enggak bangun di rumah. Satu rumah enggak bangun sahur. Fala tada'uhu, kata Rasul, jangan pernah kalian tinggalkan sahur. Ya. Walau, kata Rasul, walaupun ayajra'a ahadukum jur'atan min ma, walaupun hanya dengan satu teguk air putih saja. Pokoknya jangan sampai lewat sahur. Walaupun hanya dengan satu teguk air putih. Yang penting sahur, karena itu makanan paling berkah. Bukan hanya untuk ketahanan kita berpuasa, tapi memang itu makanan yang paling berkah yang masuk ke tubuh kita pada waktu, makanan yang kita makan pada waktu sahur. Maka ibu-ibu, tentunya juga bapak-bapak, jangan malas-malas bangun sahur, panasin makanan di dapur, bangunin anak-anak. Jangan sampai malas kita korban anak-anak, enggak terbiasa dia sahur. Karena itu mewarisi itu. Keluarga-keluarga yang rumah-rumah yang enggak hidup sahur itu biasanya dari orang tuanya dulu, dari kakek nenek moyangnya dulu terbiasa enggak bangun sahur. Tapi kalau udah biasa dari dulu terdidik dari nenek, kakek, dari ibu, bapaknya dibangunin sahur, dia pasti akan sahur. Walaupun jur'atan min ma, walaupun satu teguk air, pokoknya sahur harus bangun. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat mendoakan al-mutasahhirin, orang-orang yang bersahur. Jadi itu rahasianya tadi. Rahasianya pada waktu sahur itu ada limpahan rahmat khusus dari Allah. Ada doa khusus dari malaikat. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah melimpahkan rahmatnya. Sesungguhnya para malaikat mendoakan orang-orang yang bangun sahur. Maka coba pastikan, bisa kita pastikan, orang-orang yang selalu bangun menjelang subuh, sebelum subuh udah bangun dia, itu nampak dari fisiknya, udah nampak dari psikologinya, udah nampak lebih segar, lebih fresh, hidupnya lebih terarah, lebih bermanfaat. Walaupun dia mungkin jabatannya tidak tinggi kali, walaupun hartanya enggak banyak kali, udah banyak gaya apa-apa, tapi nampak keberkahan itu tercerminkan dalam kegiatan sehari-hari. Selalu ada kegiatan baik, bermanfaat hidupnya, berkah. Ketimbang orang-orang yang tidak bangun sahur, tidak bangun subuh, ini hidupnya beban, tidak fresh. Begitu bangun pagi dah tahu-tahu dia, tahu-tahu enggak bangun subuh, enggak nyaman, enggak tenang. Hidupnya mubazir, banyak mubazir, enggak teratur jadwal hidupnya, kacau dia. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, dia subuh dia bangun, pergi seperti ini berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah.
dalam tanggungan Allah. Kalau dia hidup ditanggung oleh Allah, baik kesehariannya. Dan biasanya orang yang bangun subuh itu susah untuk melakukan maksiat karena tadi dijaga oleh Allah. Maka kalau dia mati, fahuwa fi dhimmatillah, matilah keadaan aman dalam jaminan Allah. Sebaliknya orang-orang yang kebetulan pada hari itu dia tidak bangun subuh, mati pada hari itu, apa pagi matinya atau siang atau sore atau malam mati pada hari dia pada hari itu tidak salat subuh, ini mati paling mengerikan, mati paling mengkhawatirkan. Coba gak salat subuh aja dia gak segar tuh, gak enak badan, gak pas, apalagi mati. Sangat tidak baik itu mati tidak salat subuh. Hidup aja tidak salat subuh nak nyaman, tak pas, tak sesegar orang salat subuh, apalagi mati. Maka oleh karena itu, mari yang pertama sekali, khusus di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita melewatkan keberkahan waktu sahur. Bangunkan sahur anak-anak kita begitu, dan tak usah cepat-cepat sekali sayang anak-anak, cukup tidur. Kan cuma panasin aja makanannya, bahkan ada yang harus panasin, ada alat tertentu yang memang dia sudah hangat di situ, tinggal buka makan sahur. Jangan usah cepat-cepat kali sayang nanti anak-anak, karena dia pagi sekolah, pagi ada kegiatan atau apa. Kita juga seperti itu, pagi kerja, kalau jam 4 sudah dihidupi lampu itu sudah sangat cepat sekali, paling cepat, karena kita harus beres-beres dapur 40 menit sebelum subuh. Sebelum subuh 40 menit baru bangun sahur. Kemudian bangunkan anak-anak 20 menit sebelum subuh. Tak usah cepat kali, cepat lapar nanti. Tak usah cepat kali. Walaupun memang secara hukum begitu, sebagian ulama mengatakan siap insya udah bisa makan sahur. Tapi sebagian ulama lain mengatakan dalam kitab Ihya itu jam 12, mulai jam 12 malam, mulai pagi lah, mulai lewat jam 12 malam sampai subuh itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk makan sahur. Tapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara selesai makan sahur dengan salat subuh itu 20 ayat Al-Quran yang dibacakan, ayat-ayat yang panjang. Jangan terlalu cepat ditakhirkan, ya, tapi ditakhirkan. Namun yang paling utama, jangan lewatkan waktu sahur, jangan lewatkan makan sahur walaupun hanya dengan 1 teguk air. Kemudian setelah kita latih selama bulan Ramadan ini sahur, terus kita bangun, mudah-mudahan, karena kita setiap Ramadan ini sudah setiap hari bangun sahur, terbawa keluar Ramadan sehingga terbangun sahur. Dengan terbangun sahur insya Allah dipastikan kita akan sholat tahajud. Tapi kalau nggak bangun sahur nggak dapat kita tahajud. Kalau udah bangun sahur insya Allah pasti sholat tahajud dia, paling kurang dua rakaat. Sekarang kalau mau bangun lebih cepat boleh kita orang tua sahur tapi salat tahajud, kemudian selesai salat tahajud dapat 2 rakaat atau 4 rakaat sudah cukup, ditutup dengan witir. Kalau waktu tarawih tadi malam belum witir, tapi kalau di tarawih tadi malam sudah witir, tidak perlu witir lagi, tahajud saja paling kurang 2 rakaat, kemudian makan sahur, kemudian sambil tunggu azan baca Al-Quran barang dapat 15 ayat atau 20 ayat, kemudian begitu azan subuh pergi ke masjid salat subuh. Masya Allah, itu kehidupan terindah, kenikmatan terindah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Mudah-mudahan kenikmatan itu juga kita dapatkan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.